di Purwakarta, Deddy Mulyadi. Kalau Anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam. Setingkat dulu Cak Nur, Gus Dur sama kan sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di channel Jagat 7. Saudara sebangsa dan setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari Rabu ini Indonesia mengadakan pilkada serentak di mana masyarakat itu menentukan pilihannya ya, terkait calon bupati, wali kota, gubernur. Ya, itu hari Rabu ini. Nah, saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu hal yang menarik dan patut kita soroti sebenarnya dalam peristiwa pilkada ini, di mana di sebuah provinsi, ya ini adalah Jawa Barat, itu terdapat berbagai calon. Di antara lain ada JJ, Asep, Ahmad Saihu, dan kemudian ada juga Kang Deddy Mulyadi. Kang Deddy Mulyadi ini secara rekam jejak ya itu pernah berseteru, pernah mempunyai polemik ya. Sebenarnya Kang Deddy ini tidak yang menjadi persoalan, tidak menjadi masalah ya. Tapi yang mempermasalahkan Kang Deddy inilah yang menjadi masalah. Nah, Kang Deddy Mulyadi ini secara rekam jejak dia dekat sekali secara kebudayaan dengan daerah-daerah Jawa Barat ya. Bahkan ketika dia menjadi bupati ya, dia sangat dekat dengan kebudayaannya, sehingga Kang Deddy Mulyadi ini membangun sebuah suasana yang khas dengan kesenian, khas dengan gambaran-gambaran terkait leluhurnya ya, ini membuat patung-patung ya, membuat suatu bangunan-bangunan yang bersejarah yang sangat antik ya, kental akan nuansa seni dan berbau-bau budaya dan tradisi daerah Jawa Barat, terutama di daerahnya Kang Deddy Mulyadi ketika dia menjadi bupati. Namun saudara sebangsa setanah air, seiring berjalannya waktu, ada yang mempersoalkan daripada kebijakan Kang Deddy ini, yakni adalah kelompok Front Pembela Islam pada waktu itu, yang mempersoalkan adanya patung-patung yang dibangun dan dipajang di berbagai sudut kota, di jalan-jalan. Nah, tatkala itu dipersoalkan oleh kelompok intoleran ini, yang sekarang kita kritisi sebagai Habib Ba'alwi ini. Jadi Kang Deddy pernah mempunyai rekam jejak berseteru dengan mereka. Nah, saudara sebangsa setanah air, kabar kemenangan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat secara quick count sementara, nah, itu mencapai angka 60,51%. Sedangkan yang lain ada yang 10,8%, 9,30%, 19,91%. Jadi yang paling unggul sementara adalah Kang Deddy Mulyadi. Nah, ini tentunya menjadi kabar gembira saudara sebangsa tanah air. Kang Deddy Mulyadi memimpin Jawa Barat. Kenapa? Jawa Barat sendiri adalah kota yang sentral dan kental akan nuansa intoleran sebenarnya kalau saya lihat. Ya seperti itu. Banyak sekali tokoh-tokoh pendolan-pendolan Front Pembela Islam yang bermukim di Jawa Barat. Tentunya mungkin tidak banyak, tetapi ada. Seperti Rizik Syihab yang mempunyai suatu pesantren di Megamendung, di Bogor ada Habib Rizik dan lain sebagainya. Nah, itu kan membuat Jawa Barat terkenal sebagai kandangnya Front Pembela Islam kalau kita simpulkan. Tetapi saudara sebangsa setanah air, alhamdulillah di pilkada 2024 ini, Kang Deddy Mulyadi yang pernah berseteru dengan Front Pembela Islam ini tentunya akan lebih gencar dan lebih berani menggaungkan kesenian, tradisi, budaya, leluhurnya. Tentunya menjadikan sebuah Jawa Barat sebagai kota yang benar-benar Nusantara, kota yang tidak meninggalkan daripada leluhur-leluhur bangsa dengan ikon-ikonnya dan peninggalan-peninggalan bersejarah. Nah, Kang Deddy Mulyadi dengan secara dilihat secara fisik tubuhnya saja selalu seni. Dia memakai di kepalanya ada dari khas Jawa Barat ya. Dan berbagai
bangunan-bangunan yang ia sukai sebagai suatu monumen bersejarah. Ini tandanya Kang Deddy Mulyadi sangat Nusantara dan sangat Indonesia, serta sangat benar-benar mencintai leluhurnya dengan berbagai rekam jejak yang ia tinggalkan ketika menjadi bupati, sampai dipersoalkan, dikatakan syirik, dikatakan musyrik oleh mereka ini, kelompok-kelompok intoleran mereka ini, dikatakan sesat dan sebagainya, dikatakan Kang Deddy Mulyadi ini bersekutu dengan Nyi Roro Kidul bahkan. Nah, ini kan suatu pola pikir dan suatu tuduhan yang sangat keji. Alhamdulillah Jawa Barat yang terkenal dengan kaum intoleran, ya, karena di situ ada tokoh-tokoh, ya, misalkan Rizik Syihab, Bahar Smith dan lain sebagainya, ada di Jawa Barat, pusat-pusat ilmu kesesatan. Ya, bukan Jawa Baratnya, bukan orang-orangnya, tapi pendolan-pendolannya itu di situ. Kan seperti itu, saudara sekalian tanah air. Ya, bukan berarti saya menuduh Jawa Barat semuanya sesat, bukan. Tapi ada satu tokoh-tokoh pendolan FPI, ya bukan satu, ya beberapa, ya. Ada Rizik Syihab, kemudian ada Bahar Smith yang menjadi ikon kekerasan, menjadi ikon intoleran, menjadi ikon nasab palsu dan lain sebagainya, kan seperti itu. Nah, saudara sebangsa setanah air, polling ya sementara Kang Deddy Mulyadi dinyatakan unggul menjadi Gubernur Jawa Barat. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pada beberapa calonnya, 4 calon itu sebenarnya ada Ahmad Saihu, di mana Ahmad Saihu ini adalah pendolan PKS, yang di mana-mana PKS di pemilu beberapa lalu sampai pemilu tahun sekarang itu didukung oleh gerbongnya Front Pembela Islam sebenarnya, tetapi kalah di kandangnya sendiri. Nah, ini adalah suatu kabar gembira bahwa Gubernur Jawa Barat selamat, aman, ya, dan kesenian-kesenian bersejarah pasti akan diperhatikan oleh Kang Deddy Mulyadi. Tanpa berlama-lama, bagaimana rekam jejak perseteruan Kang Deddy Mulyadi dengan Front Pembela Islam ini? Mari kita simak video berikut. Sampaikan kepada Bupati Purwakarta, Deddy Mulyadi, kalau Anda serius mau perang, jangan gunakan masyarakat. Ayo kita janjian saja. Hari apa, tanggal berapa, jam berapa, tempatnya di mana. Siap duel 1 lawan 1, siap tangan kosong, siap pakai golok, siap pakai parang, siap pakai basoka. Kami sudah pengalaman perang di Ambon, di Poso, dan di berbagai negeri. Setingkat Pak Quraisy aja disebut sesat, setingkat Pak Mahfud MD saja disebut sesat, setingkat dulu Cak Nur, Gus Dur sama kan sesat. Ya kebetulan saya ini adalah para pengagum mereka gitu loh. Yang menjadi pertanyaan saya, kenapa setiap nilai-nilai kebudayaan masa lalu bangsa saya, orang Sunda atau orang Jawa, selalu dimusyrikan, selalu dibikin identitas bertentangan dengan agama. Tetapi kebudayaan yang dibawa dari Timur Tengah itu kan juga banyak, sebelum Nabi sudah ada. Dengan Kang Deddy Mulyadi pada waktu menjadi bupati, hanya karena adanya ikon-ikon yang dibangun, hanya karena ada patung-patung yang bersejarah dibangun di kotanya, dikatakan musyrik dan lain sebagainya, dikatakan kota sesat dan lain sebagainya. Ini parah dan pemikiran yang menyimpang, tidak menghargai budaya leluhur Nusantara, tidak menghargai peninggalan daripada leluhur Nusantara. Yang digaungkan oleh Kang Deddy Mulyadi dibuktikan dengan membangun ikon-ikon bagus yang bersejarah, yang penuh dengan makna dan filosofi. Saudara sebangsa setanah air yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya itu, si Bahar bin Smith juga ikut menghujat, memfitnah daripada Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana videonya? Mari kita simak. Tapi ada yang paling bangsat nih, sumpah si Deddy. Kenapa? Dia musyrik dan menebak kemusyrikannya. Mending kalau musyrik kalau dia sendiri, berarti jangan lebih. Tapi antara 3 ini aja yang paling penting kebangsaan siapa? Paham? Paham? Nah, begitu pun pemilihan bupati. Ada berapa di sini? 4 juga. Nah, lihat dari 4 tadi nih, yang meneruskan perjuangan Deddy untuk membawa kemusyrikan, menyebarkan kemusyrikan, atau tetap mempertahankan kemusyrikan di Purwakarta, yang mana? Berarti jangan diberi.
Ya, saudara sebangsa setanah air, jelas bukan bahwa sejarah dan rekam jejak persetujuan Kang Deddy Mulyadi itu diawali oleh mereka sendiri sebenarnya. Kang Deddy tidak salah dalam hal ini. Dia adalah mempunyai dan berada dalam langkah yang benar karena melestarikan budaya leluhur Nusantara, terutama Jawa Barat. Ini sangat penting bagi generasi ke depan, ya, melihat patung-patung bersejarah dan lain sebagainya yang penuh filosofi dan ikon-ikon bangunan-bangunan yang bersejarah. Ini sangat penting bagi kebudayaan di Jawa Barat. Namun seiring berjalannya waktu ada orang-orang yang memprotes. Intoleran inilah yang memprotes, bahkan menuduh Kang Deddy Mulyadi menikah dengan ular, Kang Deddy Mulyadi itu menikah dengan Nyi Loro gitu dan lain sebagainya. Macam-macam tuduhan yang dilayangkan kepada Kang Deddy Mulyadi oleh kelompok Khabib dan bernasab palsu ini. Nah, saudara sebangsa setanah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini tentunya menjadi angin segar bagi kebudayaan dan sejarah Nusantara termasuk di Jawa Barat dan sekitarnya. Bahwa gubernurnya sendiri adalah cinta dengan tanah air, dibuktikan dengan kebudayaan serta atribut serta ikon-ikon yang ditinggalkan oleh Kang Deddy Mulyadi ini. Insya Allah intoleran di Jawa Barat semakin mengikis dan banyak masyarakat yang sadar akan cinta kepada leluhurnya, bukan cinta kepada leluhur zaman. Mimpi. Ya, cinta kepada leluhurnya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.